Jadi kita harus mempunyai anak banyak. Kepada adik-adik yang belum kawin, mbak-mbak yang belum kawin, nanti yang masih remaja diniatkan dulu harus punya anak. Makanya saya selewengkan, saya plesetkan, kalau kami 2 anak cukup, saya plesetkan 12 anak. Masalah pemelesetan istilah ini saya punya cerita nyata dialami oleh teman saya. Dia naik sepeda motor bersama istrinya ke pasar. Istrinya, dia sepeda motor, di depannya dia anaknya, di belakang dia juga ada anaknya, dan di belakang ibunya ada anaknya. Jadi berapa anaknya? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawadah, amma ba'du. Hai para pemirsa sekalian yang berbahagia, selamat bertemu kembali di channel ini. Seperti biasa, kita akan membahas tentang better life, kehidupan yang lebih baik bagi kita semua, lebih baik kepada tetangga, lebih baik kepada teman sekitar kita semua. Allah menciptakan makhluk semua yang ada di bumi ini, ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, tentu Allah dengan belas kasihnya memberikan alat agar makhluk tadi mampu mempertahankan keberlangsungan dirinya, agar bertahan, agar survive. Cara pertahanannya tentu dibekali dengan senjata agar dia bisa membela diri kalau menghadapi musuh-musuhnya. Bermacam-macam makhluk yang diciptakan Allah ini, tentu senjatanya juga bermacam-macam. Misalnya makhluk yang diciptakan Allah yang besar itu tentu pertahankan dirinya dengan badannya, fisiknya yang besar, sehingga musuhnya tidak berani, tidak mau mengganggu dia. Yang besar Allah ciptakan, misalnya gajah. Siapa yang mau mengganggu gajah? Tidak ada, karena badannya besar. Kuda Nil, badak, apalagi zaman dulu dinosaurus yang sudah punah, itu badannya besar. Kalau yang di darat, yang di laut, ikan paus, ikan lumba-lumba, semuanya itu mempertahankan dirinya dengan cara memakai fisiknya yang besar. Yang lebih kecil dari itu tentu memakai pertahankan dirinya dengan senjata yang Allah buat, yaitu memiliki senjata tajam. Jadi senjata tajam bukan hanya manusia, ada juga makhluk yang punya senjata tajam, yaitu apa? Macan, serigala, hina, singa, mempertahankan dirinya punya senjata diberikan oleh Allah, yaitu kuku yang tajam dan taring gigi yang juga tajam, bisa mencabut, bisa melukai musuh yang berniat jahat kepada dirinya. Di bawahnya lagi ada mempertahankan dirinya, yaitu kamuflase. Jadi dia tidak terdeteksi oleh musuhnya karena dia berkamuflase, samar dengan lingkungan. Ada yang sama dengan warna batu, ada sama dengan warna tanah, ada sama warna daun, warna pohon. Misalnya laba-laba,
juga apa itu yang mimikri itu bunglon, ada juga ular-ular kecil, kupu-kupu, itu burung itu yang kecil-kecil itu mempertahankan dirinya dengan berkamuflase sama dengan lingkungannya sehingga tidak kelihatan oleh mangsa. Dan yang lebih banyak ini Allah ciptakan kamuflasenya dengan cara memperbanyak diri. Jadi jumlahnya banyak. Walaupun mati 2, tumbuh 1000. Mati 10, tumbuh 1.000.000. Karena jumlahnya sangat banyak. Misalnya apa? Misalnya yang ada itu apa? Ikan. Ikan sekali bertelur bisa ribuan, ikan yang kecil-kecil ya. Bisa ribuan, ratusan ribuan sekali bertelur. Padahal metode jenjang bertelurnya itu cepat. Burung-burung kecil, belalang, itu sekali bertelur ribuan, jutaan. Nah manusia, kaitannya dengan manusia sekarang. Kalau tadi kan hewan, terus manusia. Kita umat Islam ini sekarang kita akui sedang dalam posisi lemah. Umat Islam di mana-mana posisinya lemah. Musuh-musuh kita yang non-muslim itu kuat, punya senjata canggih, punya senjata yang hebat. Tapi umat Islam terpecah-pecah, tidak bersatu, saling konflik, saling sesamanya, dan senjatanya juga tidak canggih. Maka Allah berikan caranya ini dengan cara memperbanyak diri sehingga ketika umat Islam itu banyak terbunuh, banyak dimatikan oleh musuh, umat Islam tetap banyak. Contohnya yang sering konflik di Timur Tengah, coba lihat di data statistik. Timur Tengah itu rata-rata wanitanya subur, bisa melahirkan anak generasi baru 10, 8, 12. Kemudian di negara kita Indonesia ini, rata-rata zaman dahulu, kalau sekarang sudah berubah, zaman dahulu sebelum kemerdekaan, era kemerdekaan 30 tahun yang lampau, punya anak orang Madura, orang Jawa, orang Minang, orang Sumatera, orang Kalimantan, orang Papua itu punya anak bisa sampai 10, bisa 12 sekali punya anak. Bahkan ini fakta, tetangga saya di Madura ini punya anak 22, satu istri. 22 satu istri. Hebat ya. Juga guru saya Kiai Haji Munawir di Krapia Jogja, anaknya beliau 33, tapi istrinya banyak, tapi anaknya 33. Berarti punya anak itu adalah hal yang memang sudah sejak dahulu terjadi di umat Islam. Dan ini dalilnya bahwa dalam Islam memang dianjurkan banyak anak. Ketika sahabat Anas masih kecil, Anas bin Malik ketika kecil, beliau diantarkan agar melayani Rasulullah oleh ibunya. Maka ibunya memohon kepada Rasulullah agar Anas bin Malik didoakan. Apa yang didoakan oleh Allah, oleh Rasulullah kepada Allah? Maka Rasulullah langsung mendoakan, Allah maghfir malahu wa waladahu. Ya Allah, berilah Anas bin Malik ini harta yang banyak dan anak yang banyak. Dalam sejarah dicatat bahwa Anas bin Malik mempunyai harta yang banyak, mempunyai anak 113. Satu orang 113. Sangat banyak. Satu orang Anas bin Malik. Berarti banyak anak ini memang dianjurkan. Buktinya Rasulullah mendoakan Anas bin Malik punya anak banyak. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan
tanakahu tanasalu takasar fa inni mubahin bikum al umamah yaumal qiyamah. Sabda Rasulullah, saling menikahlah, saling punya anak, dan harus memperbanyak anak. Takasaru, saling memperbanyak anak. Artinya Rasulullah menganjurkan agar umat Islam ini punya banyak anak, bukan sedikit, harus punya banyak anak. Itu perintah Rasulullah sendiri dalam hadis tadi. Anaknya harus banyak. Kemudian hal ini berubah pada zaman sekarang ini, terutama saya ingat dimulai di zaman Orde Baru, pemerintahan Presiden Soeharto. Itu dicanangkan program KB, keluarga berencana, 2 anak cukup. Dan pemerintah Orde Baru itu di bawah Presiden Soeharto mendapat penghargaan dari PBB sebagai negara yang program KB-nya sukses. Karena setiap pasangan baru hanya punya anak 2. Dan ini sampai diterapkan di level bawah. Ketika ada kemanten baru dan mengurus surat nikah di KUA, maka itu diwajibkan oleh KUA agar segera mengikuti KB, 2 anak cukup. Ini kan berbeda dengan yang diinginkan oleh Rasulullah tadi, dengan banyak alasan. Alasannya apa? Oh, ini alasannya. Kita tahu bahwa PBB itu ada di bawah naungan rata-rata negara non-muslim. Markasnya ada di Amerika. Amerika kan bukan negara Islam dan mayoritas non-muslim. Inggris, Italia, Prancis, Australia, Kanada, negara non-muslim semua. Tentu karena non-muslim, sesuai firman Allah di dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasrani. Mereka orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada kita selamanya. Lantar tidak akan rela. Maka mereka khawatir, menurut data sensus ini, bahwa mayoritas kalau dibiarkan, karena negara Islam tadi rata-rata subur, Allah memberi kesuburan kepada wanita muslimah, maka kalau dibiarkan lahir terus-menerus seperti ini, maka yang mayoritas nanti adalah umat Islam di dunia ini. Sementara umat Kristen oleh Allah dibuat tidak subur, sehingga menjadi minoritas nanti. Maka akan begitu dibuatlah program di PBB agar ada pengendalian jumlah penduduk di negara-negara yang mayoritas Islam. Dan di sekolah-sekolah, tidak cukup di program pemerintah, di sekolah-sekolah diajarkan bahwa teori, katanya kalau banyak anak itu nanti makanannya sulit. Yang mengajarkan di pelajaran sekolah geografi ya, pelajaran demografi, Robert Malthus mengatakan perkembangan produksi pangan ini sesuai deret hitung. Setelah 1, kalau hitung ya 2, setelah 2 3, setelah 3 4, setelah 4 5. Itu perkembangan produksi makanan, kata Robert Malthus. Tapi menurut Robert Malthus, saya tidak tahu orang mana. Yang jelas ini bukan Islam, karena teorinya juga bertentangan dengan Islam dan juga keliru. Saya lanjut. Menurut Robert Malthus, perkembangan penduduk menurut dia ikut deret ukur. Kalau makanan tadi, kalau pertumbuhan penduduk deret hitung setelah 1 2 3, kalau penduduk ikut deret ukur. Deret ukur kalau di meteran, coba dia di meteran itu setelah
Nol, bukan satu. Setelah nol berapa? 5. Langsung 5. Setelah 5 berapa? 10. Setelah 10 berapa? 15. Setelah 15, 20. Jadi cepat sekali. Ini perkembangan penduduk Baltos. Sehingga apa? Ada ketidakseimbangan antara stok makanan dengan stok penduduk. Karena tidak seimbang, agar dunia ini aman-aman saja, agar damai, agar tentram, maka perkembangan penduduk yang sangat cepat ini harus ditekan. Ditekan dengan cara apa tadi? Program KB. Padahal saya bantah. Padahal coba lihat negara yang kaya sekarang, negara yang makmur, yang terkenal kaya selain Amerika makmur, tapi penduduknya besar, yaitu maju juga RRC, Republik Rakyat Cina. Berapa penduduk? Terbesar sedunia, 1.450.000.000. Para pemirsa bisa cek, biar tidak sulit sekarang sudah ada Google, tinggal dilihat cek berapa jumlah penduduk Cina tahun 2024. Kita negara Islam Indonesia ini penduduknya sekarang 280 juta. Besar, 280 juta. Coba lihat di Google, di internet, rata-rata yang besar itu justru, yang besar penduduknya justru negara-negara Islam. Apakah karena penduduknya besar ini Cina menjadi kelaparan? Kan tidak. Indonesia apakah kelaparan? Juga tidak. Justru kalau dilihat tadi secara fakta, Indonesia yang banyak anak itu justru di masa-masa miskin, di masa-masa kemerdekaan, perekonomian belum maju, negara juga belum ada, tapi anak-anak Indonesia, ibu-ibu Indonesia melahirkan sampai 7, sampai 8, sampai 10. Tadi kembali ke sabda Rasulullah mendoakan Anas agar banyak anak dan menganjurkan yang lain juga punya anak banyak. Sementara negara Arab Saudi kan tahu sendiri, sekarang memang kaya karena ditemukan tambang emas. Tapi zaman Nabi apa yang ada? Bukan tambang emas, mohon maaf, tambang minyak. Sekarang tambang minyak negara Arab Saudi kaya, tapi zaman Nabi tambang minyak belum ditemukan, maka tidak ada minyak. Tapi Nabi tetap menganjurkan bagi anak. Maka saya sepakat dengan pepatah kuno, banyak anak banyak rezeki. Maka semua pemirsa sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, adik, perbanyaklah anak. Harus banyak. Kenapa? Sesuai dengan sabda Rasulullah, sesuai dengan nenek moyang kita zaman dulu. Jangan ikut zaman sekarang, obat maltus. Apalagi ada gejala sekarang hanya punya anak 2 saja cukup. Itu program yang salah, harusnya banyak anak, bukan 2. Ya, alasannya banyak. Ibu-ibu zaman sekarang bukan hanya ikut program KB, bukan hanya anak-anak dididik di brainwashing, dicuci otaknya di sekolah oleh Robert Malthus, tapi alasan repot. Kalau punya anak repot memandikan anak, repot mencuci bajunya anak, repot memberi makan anak, repot menidurkan anak, repot menidurkan bapaknya anak. Padahal alasan ini salah. Kenapa salah? Coba lihat ibu-ibu zaman dulu, bagaimana repotnya. Kalau anaknya bangun tidur harus dimandikan. Memandikannya tidak, kalau anak masih kecil kan harus pakai air hangat. Tidak ada air hangat. Harus menghangatkan air dengan memasak air dengan pakai kayu. Karena apa?
Setelah itu baru dimandikan. Setelah dimandikan membuang kotorannya. Kalau dulu pokoknya kan hanya pakai popok kain saja. Kemudian menyuapi makannya harus masak di dapur pakai kayu bakar. Tapi ibu-ibu yang berat seperti itu anaknya tadi sampai 12, sampai 13, sampai tetangga saya ada yang 22. Ibu-ibu sekarang apa sulitnya? Popok sudah ada, tinggal direkatkan kepada bayinya sudah jadi. Air panas tidak usah masak, sudah ada termos. Makanan tidak usah masak, sudah ada air masak, bahkan ada makanan yang siap saji, bubur tinggal diberi air panas sudah jadi suapan untuk bayi. Bahkan kalau yang kaya, air panas dingin tinggal mencet saja, kerannya ada yang lambang merah itu berarti panas, yang biru itu berarti dingin. Sangat mudah sekali. Bahkan kalau yang kaya, ibu-ibu tinggal menyuruh pembantunya. Tapi dengan begitu masih saja mengelak anaknya jangan banyak-banyak. Padahal sudah jauh dengan ibu-ibu zaman dahulu yang repot. Sekarang lebih sana. Jadi kita harus mempunyai anak banyak. Kepada adik-adik yang belum kawin, mbak-mbak yang belum kawin, nanti yang masih remaja diniatkan dalam hati harus punya anak. Makanya saya selewengkan, saya plesetkan kalau kami 2 anak cukup, saya plesetkan 12 anak. Masa pemelesetan istilah ini saya punya cerita nyata dialami oleh teman saya. Dia naik sepeda motor bersama istrinya ke pasar. Istrinya dia sepeda motor, di depannya dia anaknya, di belakang dia juga ada anaknya, dan di belakang ibunya ada anaknya. Jadi berapa anaknya? 1, 2, 3, dan ibunya masih menggendong anak kecil. Jadi berapa? 4. Jadi satu sepeda motor isi anak 4, berarti dengan bapak ibunya 6. Repot dia di dalam berjalan menuju ke pasar. Kemudian diberhentikan oleh bapak polisi. Berhenti pak. Bapak polisi melihat itu langsung bilang, waduh anaknya banyak pak, udah ikut KB. Terus teman saya itu bilang, iya pak saya ikut KB. KB itu maksudnya bahasa Madura, KB itu semua. Jadi dia bilang ikut masuk KB, kata polisi, ikut masuk KB, kata teman saya, ikut masuk KB artinya semua, karena ikut semua, anaknya 4 dibawa semua. Makanya niat dalam hati agar perbanyak anak. Makanya Rasulullah menganjurkan tazawwaju al-wadud. Sabda Rasulullah, kalau menikah carilah pasangan istri al-wadud, yang kasih sayang kepada anaknya, al-walud, yang subur. Subur artinya bagaimana? Artinya dia dimungkinkan punya anak yang banyak. Caranya bagaimana? Masih baru kawin kok tahu? Gampang. Di dalam syarah hadis diterangkan yang al-walud, yang punya potensi punya anak banyak, itu dilihat dari gen keturunannya. Kalau perempuan tadi saudaranya banyak, berarti dia keturunan orang subur, dimungkinkan dia setelah kawin nanti punya anak yang banyak. Jadi para pemuda kalau mau cari calon istri, dilihat dulu kira-kira saudaranya calon saya ini banyak anaknya tidak. Kalau banyak anak berarti itu walud, yang potensi punya anak banyak, dan ini memang diajukan oleh Rasulullah. Jadi mulai sekarang sekali lagi kita niatkan kepada yang sudah kawin, kepada yang mau kawin, baik laki-laki maupun perempuan, anaknya harus banyak. Jangan ikut KB lagi.
Begitu para pemirsa sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa membuat hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih fight, menjadi lebih better, lebih bagus dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.